Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu 20 Januari 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih, barometer penilaian. Sering kita memberi penilaian kepada orang menggunakan barometer kita. Misalnya, saat anggota keluarga kita atau saudara kita yang terus berpacu dalam karirnya, hari-harinya terus digunakan untuk mengejar karir, sampai usia sudah mencapai kepala 4, ia hanya terus mengejar karirnya. Kita akan menganggap dia sebagai saudara yang lupa, sebagai saudara yang tidak mengingat akan kodratnya, sebab dia tidak memikirkan hidup berumah tangga. Dia hanya mengejar dan mengejar karirnya. Itulah barometer kita. Tapi apakah penilaian kita itu sudah benar? Mungkin menurut kita itu sudah benar. Tapi bagi saudara kita itu, dia tidak juga mau dipersalahkan dengan prinsipnya. Dia menganggap sukacita, kebahagiaan hidupnya adalah saat dia berhasil mencapai karir yang ia impikan. Dan ia tidak berpikir seperti yang kita pikirkan, bahwa hidup harus berumah tangga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menilai dengan barometer kita tidak selamanya benar. Seperti yang terjadi dalam Injil bagi kita hari ini. Saat Yesus masuk ke dalam rumah, orang datang berkumpul, berduyun-duyun. Dan Yesus melayani mereka, sampai-sampai Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Secara manusiawi, Yesus tentu sudah salah kaprah. Dia tidak memikirkan kepentingannya, tapi hanya melayani dan melayani orang. Dan ini juga penilaian dari sanak keluarganya. Yesus dianggap sudah tidak waras. Karena bagi keluarganya, manusia yang waras tidak hanya melayani orang, tapi juga harus melayani kepentingan dirinya. Kalaupun Yesus harus melayani orang banyak, Yesus tidak boleh lupa bahwa dia butuh makan sebagai manusia. Oleh karena itulah sanak keluarga Yesus mengatakan Yesus sudah tidak waras dan ingin membawa Yesus dari tempat itu. Tapi apakah penilaian keluarga Yesus adalah penilaian benar? Tunggu dulu. Yesus sadar hidupnya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan. Memang secara jasmani, dia sungguh-sungguh manusia yang butuh kehidupan, butuh makan. Tapi bagi Yesus, tugas utama dia adalah melayani, memberi contoh kasih dengan mengasihi semua orang, melayani kebutuhan orang. Jadi Yesus tidak mau terbelenggu oleh kepentingan pribadinya yang dapat menghambat tugas pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita sebagai umat Kristus, kita juga jangan cepat memberi penilaian kepada saudara-saudara kita, sampai-sampai kita memberi cap tidak waras, tidak normal, tidak manusiawi. Karena penilaian kita belum tentu benar. Setiap orang punya misi dalam hidupnya, punya tujuan dalam hidupnya.
Seperti kita lihat bagaimana para biarawan-biarawati, mereka meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjalani kehidupan biarawan-biarawatinya. Secara manusiawi tentu kita akan mengatakan mereka tidak normal. Tapi bagi mereka, kehidupan yang mereka tempuh adalah kehidupan yang paling normal bagi mereka. Jadi tergantung kepada masing-masing pribadi. Apakah tujuan hidup? Apakah arah hidup? Saat kita mengarahkan hidup kita kepada Allah, Allah lah menjadi yang utama. Saat kita mengarahkan hidup kita kepada dunia, dunialah yang utama. Tapi sebagai orang Kristen, kita diajak agar Allah lah, sukacita bersama Allah lah yang menjadi tujuan utama, bukan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan Injil Tuhan bagi kita hari ini yang begitu singkat mengingatkan kita bahwa mengarahkan hidup dalam panggilan pelayanan adalah tujuan yang paling utama, dan itulah yang akan menyelamatkan kita. Orang bisa menilai kita tidak manusiawi, tidak normal, atau tidak waras, tapi penilaian yang sesungguhnya adalah penilaian dari Allah. Amin. Tuhan memberkati.